Pengawetan ialah suatu teknik atau tindakan yang dilakukan oleh manusia pada bahan pangan sedemikian rupa sehingga bahan pangan tidak mudah rusak. Pengawetan makanan kadangkala disamaartikan dengan pengolahan. Pengolahan ialah teknik atau seni untuk mengolah suatu macam bahan menjadi bahan lain yang sifatnya berbeda dengan sifat semula. Semua komoditi hasil pertanian, termasuk diantaranya padi, kentang, dan hasil peternakan seperti daging, susu, telur, dan seluruh makanan manusia, mempunyai sifat yang mudah rusak. Oleh karena itu, perlu diawetkan apabila tidak langsung digunakan atau dimakan. Pengawetan dilakukan sebelum bahan-bahan itu rusak. Namun dalam usaha untuk menghambat kerusakan terhadap bahan pangan, terdapat kendala-kendala seperti biaya produksi yang meningkat, diperlukan waktu yang lebih lama dan tempat yang memadai, diperlukan pemahaman dan cara-cara pengawetan yang benar, dan diperlukan keterampilan pelaksanaan proses pengawetan, agar sifat, rasa, dan warna dari bahan makanan tidak rusak. Bila ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan makanan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, kerusakan akibat mikrobiologis, yaitu kerusakan makanan akibat aktivitas mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bentuk kerusakan inilah yang paling banyak merugikan. Kedua, kerusakan mekanis, yaitu kerusakan yang timbul karena adanya benturan mekanis, baik benturan antar bahan itu sendiri maupun benturan dengan benda lain. Ketiga, kerusakan fisik, yaitu kerusakan yang terjadi akibat perlakuan fisik. Misalnya pemanasan minyak yang berlebihan dapat menyebabkan rusaknya beberapa asam lemak. Di samping itu, juga karena terik matahari mengakibatkan sayur ini menjadi kering. Keempat, kerusakan fisiologis dan biologis, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim yang secara alamiah terdapat di dalam bahan, sehingga terjadi proses penguraian yang berakhir dengan kerusakan bahan. Kelima, kerusakan kimiawi, yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan kimia dalam bahan. Pada umumnya, cara pengawetan makanan dapat dibedakan menjadi pengawetan makanan secara fisika, pengawetan secara kimia, pengawetan makanan dengan radiasi, dan fermentasi. Yang termasuk pengawetan secara fisika adalah pengeringan atau desikasi temperatur tinggi dan temperatur rendah. Pada umumnya, pengawetan secara fisik dapat dilakukan dengan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara menjemur bahan makanan di terik matahari atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan mesin pengering, sehingga jumlah kadar airnya menjadi berkurang. Pengeringan makanan bukan untuk mensterilkan makanan, tetapi hanya untuk menahan kegiatan bakteri, terutama bakteri pembusuk. Oleh karena itu, bila makanan kembali berair atau lembab, maka bakteri pembusuk akan segera aktif kembali. Karena dalam keadaan normal, bakteri mengandung air 80%, air ini diperoleh dari makanan dan sekitarnya. Bila makanan itu dikeringkan, dengan sendirinya air dari dalam bakteri akan keluar. Berarti bakteri itu juga akan turut mati atau tidak aktif. Perusak makanan bukan hanya bakteri, melainkan jamur atau kapang. Jamur membutuhkan air lebih sedikit daripada bakteri. Oleh sebab itu, jamur masih bisa tumbuh pada roti yang kering, asal udara di sekitarnya lembab. Pengawetan secara fisik
dapat juga dilakukan dengan penggunaan suhu panas. Hal itu dapat dilakukan melalui pasteurisasi, yaitu pemanasan dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius secara berulang dengan rentang waktu tertentu. Pemanasan dengan cara pasteurisasi ini dapat membunuh atau memusnahkan sebagian mikroorganisme saja, terutama yang bersifat patogen atau dapat menimbulkan penyakit. Cara ini biasa digunakan untuk bahan makanan yang tidak tahan terhadap panas tinggi. Cara pemanasan lain adalah sterilisasi, yaitu pemanasan dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius atau lebih. Sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan uap air panas, autoclave, sterilizer, retort pouch, press cooker, dan lain-lain. Cara ini dapat digunakan untuk membunuh semua jenis mikroba. Pengawetan secara fisik dapat juga dilakukan melalui penggunaan suhu rendah, yaitu pada penyimpanan sejuk, suhunya kurang dari 15 derajat Celcius, misalnya untuk menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan. Pendinginan, suhunya berkisar 5 derajat Celcius, misalnya untuk menyimpan ikan, daging, bakso, otak-otak, sosis, dan lain-lain. Penyimpanan beku, suhunya di bawah 0 derajat Celcius, untuk menyimpan ayam, ikan, daging, dan lain-lain. Semakin rendah suhunya, aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme akan makin terhambat. Menurunkan kadar air. Air merupakan substrat yang diperlukan untuk aktivitas mikroorganisme, sehingga dengan kadar air yang menurun, maka aktivitas mikroorganisme menjadi terhambat. Mematikan mikroba. Dengan pemanasan suhu tinggi, air dalam bahan pangan dan air dalam plasma mikroba akan menguap dan akhirnya kering. Bagi mikroba, hal ini dapat menimbulkan kematian. Pengawetan secara kimia paling banyak dilakukan orang, karena cara ini dianggap paling mudah dan paling murah. Pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penggaraman, yaitu dengan pemberian garam dapur atau NaCl untuk menghambat kegiatan mikroorganisme pembusuk. Pengasaman, yaitu dengan pemberian larutan asam untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, sebab asam akan menurunkan derajat keasaman atau pH. Pada keasaman dengan pH tertentu, dapat mencegah perkembangbiakan bakteri. Pemanisan, yaitu dengan pemberian larutan gula monosakarida atau disakarida. Gula biasa digunakan sebagai pengawet dalam pembuatan jeli, sari buah, susu kental manis, manisan, dodol, dan lain sebagainya dengan konsentrasi yang berbeda. Pada konsentrasi 70%, gula dapat mencegah kerusakan bahan pangan. Pada konsentrasi 40%, gula dapat menurunkan daya pertumbuhan mikroorganisme. Pada konsentrasi sama, monosakarida umumnya lebih efektif daripada disakarida. Penggunaan bahan pengawet, yaitu dengan pemberian bahan kimia yang berfungsi untuk membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroorganisme pembusuk, baik bakteri, kamir, atau ragi, dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan proses pembusukan, fermentasi, pengasaman, atau kerusakan komponen lain dari bahan pangan. Adapun bahan-bahan pengawet yang biasa dipakai antara lain asam benzoat, sulfit, metabisulfit, asam sorbat dan asam propionat, garam propionat, salpeter, dan lain-lain. Cara pengawetan yang kelima adalah pengasapan. Pengawetan dengan cara pengasapan telah lama dikenal orang. Misalnya pengasapan ikan, daging, buah pisang, dan lain sebagainya. Makanan yang diawetkan dengan cara ini tidak tahan lama,
sehingga perlu dibantu dengan pengawetan cara lain. Misalnya penggaraman, pemanasan, dan pengeringan. Para siswa, pengawetan makanan dengan pengalengan merupakan penggabungan pengawetan makanan secara kimia dan secara fisika. Disebut pengawetan secara fisika karena dilakukan dalam ruang hampa udara. Sedang disebut secara kimia karena dalam bahan makanan dibubuhi berbagai zat kimia, seperti asam, garam, gula, yang dapat berfungsi sebagai bahan pengawet. Pengalengan biasa dilakukan untuk mengawetkan buah-buahan, susu, daging, dan lain-lain. Pengawetan makanan dengan cara radiasi bertujuan untuk membuat mikroba menjadi tidak aktif atau mati bila terkena bermacam-macam sinar radioaktif. Sinar radioaktif yang biasa dipergunakan untuk pengawetan makanan adalah sinar bergelombang pendek dan bergelombang panjang, seperti sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, dan sinar pengion. Bila dibandingkan dengan cara pengawetan konvensional lainnya, maka pengawetan makanan dengan cara radiasi memberikan beberapa kelebihan. Antara lain, radiasi dapat dilakukan pada bahan yang telah dikemas, kesegaran bahan makanan tetap terjamin, tidak menimbulkan zat residu kimia dalam bahan makanan, tidak menimbulkan polusi pada lingkungan, dapat menggunakan bahan pengemas yang murah, dan dapat meningkatkan mutu serta higien pada bahan makanan. Pada umumnya, pengawetan makanan dilakukan untuk menghambat aktivitas, perkembangbiakan, atau membunuh mikroba. Tetapi pengawetan makanan yang dilakukan secara fermentasi bertujuan untuk memperbanyak atau mempergiat metabolisme mikroba yang melakukan fermentasi. Jenis mikroba yang diperlukan tergantung pada hasil akhir. Hasil fermentasi tergantung pada jenis bahan makanan yang menjadi substrat, jenis mikroba yang digunakan, dan kondisi lingkungan. Makanan hasil fermentasi adalah tempe, tauco, kecap, oncom, ikan asin peda, terasi, minuman anggur, bir, brem, dan lain-lain. Keuntungan dari pengawetan makanan secara fermentasi dapat mencegah pertumbuhan beberapa mikroba tertentu karena terbentuknya asam pada proses fermentasi, dan nilai gizinya lebih tinggi dari makanan asal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi antara lain asam, garam, alkohol, oksigen, dan temperatur.